Wake up in the morning, everything's alright. At the end of Perkenalkan, nama saya Alvin Fauzi, NIM 68. Di sini saya berperan sebagai pemilik usaha clothing. Dan saya Amra Anazul Lakut dengan NIM 072. Saya ini sebagai pemilik pabrik konvensi. Kenalkan, nama saya Safira Elsa Putri, NIM 011. Di sini aku jadi desainer. Halo guys, di sini aku Misha Putri Cahyani, NIM 021 sebagai account officer Bank Syariah. Pusing gue Safra. Ini desain gamis heritage modern yang lo buat kemarin. Respon pasarnya gokil banget. Udah ada komunitas pengrajin besar yang mau mesen 1000 set buat acara 2 bulan lagi. Masalahnya, model kas gue lagi kepake buat sewa toko baru. Gue sebenarnya bisa banget dapat slot buat ngejahit 1000 set. Itu dalam 2 bulan, Ben. Tapi kamu tahu sendiri kan, barang yang lu pesen itu kualitasnya itu premium. Sedangkan gue butuh modal cash itu sekitar 150 juta. Nah, kalau lu itu bayarnya pas barang jadi, modal gue itu nggak muter. Nah, daripada kalian berdua cuma saling nunggu terus nanti proyeknya malah lepas, kenapa nggak coba lewat Bank Syariah aja? Kebetulan habis ini Meisha datang. Dia kan kerja di bagian pembiayaan Bank Syariah. Tahu aku ada produk yang pas buat kasus kayak gini. Nah, jadi di sini Alvin dapat pesanan 1000 set gamis untuk acara 2 bulan lagi, tapi tidak punya modal. Sedangkan Amra mampu menyediakan 1000 set gamis itu dalam 2 bulan, tapi butuh modal sekitar 150 juta. Nah, sedangkan Safira menyarankan meminta tolong kepada Bank Syariah lewat Meisha yang bekerja di bagian pembiayaan Bank Syariah. Halo guys, sorry ya telat ya, tadi macet jalanannya. Kenapa nih kok pada serius banget mukanya? Ini Mei, pas banget kamu datang. Si Amra sama Alvin itu baru dapat project 100 set gamis. Terus si Alvin butuh barangnya 2 bulan lagi. Tapi modalnya baru kepepet. Nah, si Amra bisa bikin, tapi butuh duit cash sekarang buat biaya operasionalnya. Terus kira-kira dari bankmu ada solusi nggak? Malah itu makanan sehari-hari di kantor aku, namanya akad salam, atau lebih tepatnya itu akad salam paralel. Nah, jadi prinsipnya itu jual beli, pesanan dengan bayar di muka, tapi barangnya nanti dikirim sesuai nyusul, sesuai spesifikasi, sesuai yang disepakati. Gitu. Nah, gimana tuh solusinya kalau kasus gue sama Amra, Mei? Oke, jadi gini. Pertama itu Bank Syariah bakal bertindak sebagai pembeli ke Amra. Terus Bank bakal beli 1000 set gamis dari Amra dan Bank langsung bayar lunas sebesar 150 juta ke Amra. Jadi Amra dapat modal segar untuk langsung produksi. Deal gak Ra dengan harga segitu? 150 juta langsung cash. Oke sih. Jadi itu per setnya jatuhnya 150.000. Oh udah aman sih, udah paket lengkap lah. Untuk bahan sama upah gaji. Nah, setelah Bank beli dari Amra, Bank bakal jual 1000 set gamis itu ke kamu, Bin, karena Bank cari keuntungan dari margin jual beli. Bank bakal ambil untung 20 juta. Jadi total harga baju dari bank ke kamu itu 170 juta. Gimana? Cocok ya? Berarti 170.000 per set buat kualitas premium masih murah gak sih? Mei, di pasaran gamis kayak gitu bisa dijual 200 sampai 300 ribuan. Tapi sistem bayar ke gua ke bank gimana? Nah, kamu tuh bisa bayar ke bank pakai 2 cara. Bisa kamu lunasin sekarang atau lu bayar DP dulu dari awal. Terus sisanya dicicil atau dilunasi pas barangnya udah dikirim sama Amra 2 bulan lagi. Wah, oke banget.
gue bayar DP dulu ya aja ya sekarang sekitar 40 juta, sisanya yang 130 juta bakal gue lunasin pas barangnya udah nyampe di gudang gue 2 bulan lagi. Gimana? Bisa banget, berarti deal ya. Skema ini halal karena barangnya jelas spesifikasinya, harganya mengikat, dan Bang beneran beli dari Amra, baru dijual ke kamu ya, Vin. Besok kalian berdua ke kantor aku buat tanda tangan berkas akadnya. Wah, gokil. Bagus banget hasilnya, Ra. Jahitannya bagus, rapi. Jadi kelihatan mahal di desainku. Pastinya dong. Mungkin ini udah pas sesuai pesanan ya. Udah dicek juga sama tim lu. Mantap Ra, puas banget gue sama hasilnya. Pasti konsumen gue juga udah nggak sabar nunggu nih barang. Alhamdulillah, berarti barang diterima Alvin dengan aman dan sesuai spek ya. Berarti kewajiban Amra ke bank udah tuntas. Nah, Alvin karena barang udah lo terima, gimana komitmen lo? Siap Mei, gue udah transfer sisa pelunasan ke rekening bank syariah sebesar 130 juta. Coba tolong lo cek ya, udah masuk belum? Oke. Oh iya, udah masuk. Udah masuk ya. Keren banget emang solusi ini. Amra dapat modal kerja, terus Alvin juga dapat barangnya tepat waktu tanpa pusing modal awal, dan Bang juga dapat untung secara jelas. Karena semuanya cuan, jangan lupa ya traktirannya buat desainer. No problem. And oh, it's hard to see you, but I wish you were right here. Oh, it's hard to leave you when I get you everywhere. All this time I'm thinking I'm strong enough to sink it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Elisa Putri, NIM 011. Di sini saya akan menjelaskan jurnal akad salam paralel dari studi kasus yang saya buat. Sebelumnya, di sini ada data-data, yaitu ada pembeli akhir, ada Alvin sebagai pemilik usaha clothing line Muslim modern, ada penjual atau produsen yaitu Amra sebagai pemilik pabrik konveksi kain dan jahit, perantara atau bank syariah yaitu Meisha sebagai account officer bank syariah, pengamat atau desainer yaitu Safira, jenis barangnya yaitu set gamis dengan desain heritage modern, bahan bakunya yaitu kain ceruti lokal kualitas premium. Kuantitasnya yaitu 1000 set gamis, waktu pengerjaan selama 2 bulan. Modal kerja dari bank ke Amra yaitu sebesar 150 juta rupiah atau 150.000 per barang. Margin keuntungan bank yaitu 20 juta atau 20.000 per barang. Harga jual bank ke Alvin yaitu sebesar 170 juta atau 170.000 per barang. Selanjutnya, yang pertama yaitu jurnal pembukuan bank syariah. Yang pertama, penerimaan uang jaminan dari pembeli akhir. Pada tanggal 1 bulan Januari, bank menerima uang muka atau uang jaminan dari Alvin sebesar 40 juta. Jadi, kas bertambah di debit sebesar 40 juta rupiah. Karena aset bank bertambah. Dan uang muka salam bertambah di kredit sebesar 40 juta rupiah.
Yang kedua, pembayaran modal salam ke produsen. Bank membayarkan modal kerja penuh kepada Amra sebagai produsen sebesar 150 juta. Pada tanggal 1 bulan Januari, di sini piutang salam masuk ke debit sebesar 150 juta sebagai hak bank atas barang pesanan bertambah, dan kas masuk ke kredit sebesar 150 juta rupiah. Setelah 2 bulan, produsen menyerahkan 1000 set gamis kepada bank seharga nilai modal kerja. Pada tanggal 1 bulan 3, di sini persediaan salam bertambah di debit sebesar 150 juta. Aset berupa persediaan bertambah. Terus ada piutang salam masuk ke kredit sebesar 150 juta. Piutang lunas karena barang sudah diterima. Selanjutnya yang keempat, penyerahan barang ke pembeli akhir. Pada tanggal 1 bulan 3 2026. Di sini ada uang muka salam masuk ke debit sebesar 40 juta, yaitu kewajiban uang jaminan dihapus. Selanjutnya ada piutang salam sebesar 130 juta masuk di debit. Sisa tagihan yang harus dibayar Alvin. Terus ada persediaan salam masuk di kredit sebesar 150 juta. Terus ada pendapatan margin sebesar 20 juta masuk di kredit. Yaitu sebagai keuntungan bank yang diakui. Selanjutnya, ada pelunasan sisa pembayaran dari pembeli. Pada tanggal 1 bulan 3, bank menerima pelunasan sisa tagihan dari Alvin sebesar 130 juta rupiah. Jadi, kas masuk di debit sebesar 130 juta rupiah. Dan piutang salam masuk di kredit sebesar 130 juta rupiah. Karena piutang dari Alvin lunas. Selanjutnya, jurnal pembukuan pemasok atau produsen. Yang pertama, menerima modal dari bank pada tanggal 1 bulan 1 2026. Amra menerima uang tunai dari bank sebagai modal awal sebesar 150 juta.
Jadi di sini kas masuk ke debit sebesar 150 juta dan utang salam masuk ke kredit sebesar 150 juta, yaitu sebagai kewajiban untuk memproduksi dan mengirimkan baju. Selanjutnya, penyerahan barang ke bank, yaitu pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2026 ketika 1000 set gamis diserahkan ke bank, kewajiban atau utang Amra gugur. Jadi di sini ada utang salam sebesar 150 juta dan pendapatan jual beli sebesar 150 juta masuk ke kredit, diakui sebagai omset atau pendapatan produsen atau Amra. Yang pertama, pembayaran uang jaminan ke bank pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2026. Alvin mengeluarkan uang tunai sebesar 40 juta sebagai tanda jadi memesan gamis. Jadi di sini uang muka salam sebesar 40 juta masuk di debit dan kas berkurang masuk ke kredit sebesar 40 juta. Yang kedua, penerimaan barang dan pengakuan hutang. Pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2026, saat menerima 1000 set gamis senilai total 170 juta. Jadi di sini persediaan barang dagang sebesar 170 juta masuk di debit uang muka salam masuk di kredit sebesar 40 juta, yaitu sebagai uang muka yang dibayar di awal atau uang jaminan. Terus ada utang salam ini utang salam ke bank sebesar 130 juta masuk di kredit sebagai sisa kewajiban yang belum dibayar ke bank. Yang terakhir, nomor 3, pelunasan sisa pembayaran pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2026. Utang salam ke bank sebesar 130 juta masuk di debit sebagai utang ke bank lunas. Terus kas masuk di kredit karena berkurang sebesar 130 juta rupiah. Baik, terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.